Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita tentang berbagai tema yang erat kaitannya dengan dunia usaha dan dunia bisnis. Pada kesempatan yang teramat baik ini, kita akan membahas tentang tenaga penjualan atau istilahnya adalah sales force. Kita tahu bahwa tenaga penjualan ataupun sales force ini merupakan tenaga kerja ataupun divisi yang memiliki tanggung jawab untuk menjual produk-produk, baik itu barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Tenaga penjualan ini ataupun sales force ini memiliki tanggung jawab yang teramat besar bagi kesuksesan suatu perusahaan, karena seorang tenaga penjualan ataupun sales force ini bertanggung jawab dalam hal mengkomunikasikan rincian informasi ke pelanggan dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi dalam bentuk umpan balik dari pelanggan. Nah, di samping memiliki tanggung jawab yang besar seperti yang kita sampaikan tadi, seorang tenaga penjualan atau sales force juga memiliki tugas yang tidak ringan, karena tenaga penjualan ataupun sales force ini haruslah mampu untuk mendengarkan berbagai permasalahan yang dialami oleh pelanggan, dan pada saat itu pula harus mampu untuk menawarkan solusi yang paling memungkinkan ataupun paling sesuai bagi permasalahan yang dialami oleh pelanggan. Sehingga dalam hal ini, pembelian yang awalnya itu merupakan suatu hal yang cukup kompleks, maka dengan tugas yang sebegitu beratnya tadi, maka transaksi pembelian akan menjadi sesuatu yang jauh lebih mudah bagi pelanggan. Nah, di dalam dunia penjualan, kita mengenal beberapa jenis sales force ataupun tenaga penjualan, di mana jenis yang pertama itu adalah jenis outside sales force, di mana untuk outside sales force ini berperan secara langsung di pasar untuk mencari pelanggan-pelanggan baru dan juga melibatkan mereka untuk dalam hal ini terlibat dalam transaksi. Dan juga mereka harus melibatkan calon pelanggan ini dalam transaksi penjualan produk atas layanan-layanan baik berupa barang ataupun jasa yang diberikan oleh perusahaan. Nah, mereka dalam hal ini harus pula memberikan berbagai informasi seputar produk dan juga membentuk hubungan dengan pelanggan yang ada di pasar. Ini adalah outside sales force. Kemudian yang kedua, itu ada inside sales force, yang mana inside
Salesforce ini tugasnya adalah membantu outside Salesforce dalam menjalankan berbagai strategi penjualan dengan memanfaatkan teknologi yang saat ini ada. Mereka dapat menggunakan berbagai platform, misalnya dengan perangkat seluler, kemudian juga dengan platform internet, utamanya untuk mengakses media sosial, dan ini diutamakan untuk tujuan tercapainya suatu interaksi dengan pelanggan, kemudian juga dalam rangka untuk menjawab berbagai pertanyaan dari pelanggan, dan juga memberikan panduan seputar produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Itu tadi dua jenis Salesforce yang perlu kita pahami bersama. Dan selanjutnya di dalam dunia penjualan kita mengenal adanya struktur Salesforce ataupun struktur tenaga penjualan. Kalau kita berbicara tentang struktur Salesforce ataupun tenaga penjualan ini, ada beberapa jenis yang bisa kita pelajari bersama, di mana untuk yang pertama itu adalah Salesforce dengan berbasis pada lokasi. Perusahaan biasanya akan menggunakan Salesforce berbasis lokasi ini untuk menjual produk-produk di lokasi yang berbeda-beda. Perusahaan biasanya akan mempekerjakan Salesforce yang mengetahui dan memahami wilayah dengan baik dan juga memiliki koneksi ataupun jaringan lokal yang baik pula. Struktur dengan berbasis lokasi ini hierarkinya ditetapkan oleh perusahaan ataupun area tertentu, karena dengan struktur berbasis lokasi ini Salesforce itu berada di suatu wilayah tertentu dan Salesforce wilayah akan melaporkan hasil kerjanya ke manajer area. Dan setelah melaporkannya ke manajer area, maka selanjutnya akan melaporkan pula kepada manajer regional. Ini adalah struktur Salesforce dengan berbasis lokasi. Kemudian yang kedua, yaitu struktur Salesforce dengan berbasis pada klien. Perusahaan akan menggunakan struktur Salesforce dengan berbasis klien manakala perusahaan tersebut fokus pada klien individu. Salesforce dalam hal ini akan mengkhususkan diri dalam menangani kebutuhan yang sifatnya spesifik dari klien. Di samping itu juga memberikan solusi yang paling tepat atas persoalan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh seorang klien. Ini adalah struktur Salesforce dengan berbasis klien. Kemudian yang ketiga, yaitu struktur Salesforce dengan berbasis kepada produk. Bagi perusahaan yang memiliki beberapa lini produk, maka perusahaan tersebut dapat membentuk Salesforce dengan mengacu kepada ciri-ciri produk yang dihasilkan. Perusahaan tersebut
akan mempekerjakan sales force di mana mereka dipekerjakan dengan asumsi pada aspek-aspek keahlian dan pengalaman kerja pada lini-lini produk tertentu. Seperti misalnya ada suatu perusahaan yang memiliki produk berbeda, misalnya produk elektronik dengan produk-produk makanan. Maka sebaiknya sales force-nya itu juga harus dipisahkan antara sales force yang menangani produk elektronik dengan produk-produk yang lain, di mana produk-produk itu dihasilkan oleh satu perusahaan. Nah, apabila kita berbicara tentang tenaga penjualan atau sales force ini, maka kita juga patut untuk mengetahui dan memahami tentang berbagai keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang tenaga penjualan ataupun sales force ini. Ada beberapa keterampilan yang memang sangatlah vital bagi keberhasilan seorang tenaga penjualan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Di antara keterampilan-keterampilan yang sangat dibutuhkan itu, yang pertama adalah keterampilan dalam hal berkomunikasi. Seorang tenaga penjualan yang baik haruslah mampu untuk menjelaskan tentang produk-produk yang ditawarkan, baik itu berupa barang ataupun layanan-layanan tertentu dengan cara-cara yang meyakinkan dan juga menggunakan berbagai istilah yang mudah untuk dipahami oleh pelanggan. Ini adalah keterampilan komunikasi. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya bagi seorang tenaga penjualan itu memiliki keterampilan dalam hal antusiasme. Manakala seorang tenaga penjualan memiliki motivasi yang amat tinggi tentang suatu produk, maka orang tersebut yang berprofesi sebagai seorang tenaga penjualan biasanya akan menemukan berbagai metode ataupun cara-cara baru untuk melakukan aktivitas penjualan. Jadi, keterampilan dalam hal antusiasme ini perlu untuk dijaga agar mampu melakukan tugasnya secara berkelanjutan. Kemudian keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan untuk mendengarkan. Seorang tenaga penjualan juga harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan cermat tentang apa yang disampaikan oleh pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan-pelanggan perusahaan. Oleh karenanya, apabila seorang tenaga penjualan mampu memenuhi kebutuhan dari pelanggan itu, maka tentu endingnya adalah akan menghasilkan suatu transaksi penjualan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu keterampilan multitasking. Seorang tenaga penjualan atau sales force dalam hal ini juga harus memiliki kemampuan dalam mengerjakan banyak transaksi secara hampir bahkan bersamaan. Dia juga harus mampu untuk menanggapi berbagai panggilan maupun bentuk-bentuk komunikasi yang lain dari kliennya, dari pelanggannya. Oleh karenanya, seorang tenaga penjualan juga harus mampu untuk mengatur banyak hal secara detail. Ini adalah keterampilan multitasking. Kemudian yang kelima,
seorang tenaga penjualan juga harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Kita tahu bahwa untuk mencapai suatu transaksi penjualan itu tidak bisa serta-merta terjadi begitu saja. Akan tetapi, transaksi penjualan ini membutuhkan waktu. Dan seorang tenaga penjualan bisa saja menghabiskan banyak waktu untuk melakukan berbagai hal yang dibutuhkan untuk tercapainya suatu transaksi penjualan. Kesabaran haruslah tanpa batas bagi seorang tenaga penjualan. Kemudian yang keenam, yaitu kemampuan untuk beradaptasi. Seorang tenaga penjualan yang baik dalam hal ini harus juga dapat dan mampu untuk mengatur jadwal pribadi maupun menyesuaikannya dengan jadwal secara tim. Di samping itu, seorang tenaga penjualan juga harus dapat mengatur tentang produk maupun teknik-teknik penjualan yang bisa saja berubah karena satu dan lain hal. Oleh karenanya perubahan-perubahan inilah yang mendasari munculnya kebutuhan dari kemampuan beradaptasi bagi seorang sales force. Dan yang ketujuh, seorang tenaga penjualan juga harus memiliki empati yang tinggi. Seorang sales force harus juga mampu untuk memahami tentang apa saja yang dirasakan oleh pelanggan. Karena dengan mampu memahami apa yang dirasakan oleh pelanggan ini, maka seorang sales force akan dapat memprediksi tentang apa yang diinginkan oleh klien ataupun pelanggan, dan juga pada akhirnya akan mampu menjual berbagai produknya dengan lebih efektif. Inilah beberapa keterampilan yang harus dan mutlak dimiliki oleh seorang tenaga penjualan. Dan masih cukup banyak berbagai keterampilan pendukung lainnya bagi keberhasilan seorang tenaga penjualan. Nah, selanjutnya mungkin muncul pertanyaan tentang bagaimana cara agar kita itu dapat menjadi seorang yang profesional dalam bidang tenaga kepenjualan dari suatu perusahaan. Ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama agar kita mampu menjadi seorang tenaga penjualan yang tidak hanya baik tetapi justru yang terbaik. Yang pertama, agar kita mampu menjadi yang terbaik, maka kita juga harus mampu untuk mengetahui tentang apa yang kita jual. Ini penting sekali. Dengan kita memiliki pemahaman yang baik, yang mendalam tentang produk ataupun layanan yang kita jual, maka ini akan membuat kita memiliki yang namanya otoritas pada produk-produk yang kita tawarkan. Dan ini tentu saja akan memungkinkan kita untuk memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus terus melatih keterampilan kita. Dalam hal ini, kita harus terus menjadi pembelajar yang berkelanjutan. Karena dengan terus berlatih dan belajar ini, kita akan mampu bekerja dengan baik, dengan profesional, utamanya dengan meningkatkan layanan kepada pelanggan kita. Yang ketiga, bagi seorang tenaga penjualan, wilayah bukanlah sesuatu yang menjadi hambatan. Oleh karenanya,
Kita harus mampu mencari pelanggan di mana saja kita berada. Kita harus mampu mengidentifikasikan kemungkinan setiap orang itu adalah calon pelanggan kita. Baik itu selama kita berada pada lingkup jam kerja maupun pada lingkup di luar jam kerja. Sehingga dengan kita mampu untuk terus melakukan berbagai interaksi dengan berbagai pihak, maka kita akan sampai pada titik bahwa kita telah memiliki jaringan yang luas. Kemudian yang keempat, kita juga harus mampu untuk mengetahui yang bisa memotivasi kita itu apa. Karena bagi seorang tenaga penjualan, motivasi adalah harga mati. Tanpa adanya motivasi, maka seorang tenaga penjualan hampir dapat dipastikan dia akan mengalami kegagalan dalam menjual produk-produknya. Dan yang terakhir, kita harus tetap untuk menjadi bagian dari tim. Karena sehebat apapun kita tidak bisa menjadi sesuatu yang terbaik apabila kita tidak terlibat di dalam suatu tim. Oleh karenanya, jangan pernah meninggalkan tim kita. Demikian pembahasan kita kali ini tentang tenaga penjualan ataupun sales force ini. Mudah-mudahan ini membawa manfaat yang besar bagi kita, dan kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.